Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Bang Fauzan. Ya, sudah lama kita tidak bahas soal ya. Jadi kali ini kita akan bahas soal-soal TKP. Kebetulan berkaitan dengan seleksi sekolah kedinasan ya. Kemarin juga ada yang request langsung ke DM IG saya minta dibahas mengenai TKP karena dia akan tes TIS di tanggal 24 ini ya. Dan tes TIS yaitu sekolah tinggi statistik ya. Ini dari BPS. Ya, saya doakan juga kamu bisa lulus ya, dan juga mudah-mudahan video ini bisa membantu kamu untuk membedah soal TKP nanti, karena memang yang saya tahu soal TKP Sekdin sekolah kedinasan akan disamakan standarnya dengan tes CPNS yang SMA, yaitu yang kemarin paling banyak itu diburu adalah formasi sipir di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, dan untuk Sekdin 2020 ya, untuk sekolah kedinasan, cari FR atau Field Report dari anak-anak yang tes Kemenkumham di CPNS, karena itu bank soalnya setiap tahun sama. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Ya, sebelumnya saya akan terangkan dulu mengenai konsep dari yang TKP terbaru. Jadi kan ada 5 ya yang sebagai yang dikeluarkan. Ada profesionalisme, ada pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi, dan akhirnya jaring kerja. Jadi memang kok saya lihat di CPNS kemarin soalnya itu teracak gitu ya. Oke, awalnya dia memang nanti profesionalisme dulu, nanti setelah di atas nomor menjelang 20 akhir itu sudah mulai teracak konsepnya. Jadi kalau misalnya kalian mudahnya TKP memang saya lihat mudah, kalian ingat aja konsepnya, karena kan untuk tahun ini ada kata kunci di atas setiap soal. Itu memudahkan kita untuk mengarahkan jawabannya ke arah yang mana gitu ya. Seperti yang akan saya bahas hari ini. Jadi saya akan kerucutkan di dua pola TKP, di dua materi TKP yang mungkin berbalik arah. Intinya dia satunya ke barat, satunya ke timur. Jadi kalau misalnya tidak ada kata kunci, sangat sulit untuk membedakan dua tipe soal ini gitu ya, yaitu masalah pelayanan publik dan profesionalisme. Yang kita bisa singkatkan, apa sih pelayanan publik dan profesionalisme itu? Intinya yang saya berbalik arah itu adalah profesionalisme adalah utamakan pekerjaan. Jadi ketika mungkin kamu sedang ditimpa masalah keluarga, sementara kamu harus ke kantor, otomatis kamu harus memilih tugas kantor kamu. Tapi apabila kamu di pelayanan publik ya, ibaratnya kita kan harus membantu orang lain ya. Jadi utamakan hal-hal yang berbau membantu orang, seperti juga keadaannya, contoh soalnya kita bekerja sebagai di bidang pelayanan ya. Jadi seperti resepsionis atau pernah juga satpam, itu yang bagian pelayanan juga. Cari jawaban-jawaban yang paling ikhlas atau yang paling banyak kata kerjanya. Itu triknya juga ya. Oke, jadi profesionalisme dan pelayanan publik ini berbeda arah atau berbeda kunci jawaban atau berbeda konsep ya. Makanya kemarin itu di TKP yang sekolah kedinasan tahun 2019 berbeda-beda, berendah-rendah jawabannya. Kenapa? Gara-gara yaitu di soalnya kita nggak tahu dibahas tentang apa atau konsep apa yang diminta. Jadi sehingga nilai 1 dan 5 itu kalau pelayanan publik kita bantu orang, kalau profesionalisme kita nggak bisa bantu orang, utamakan pekerjaan. Jadi ketika nanti di soal tentang profesionalisme, tiba-tiba kita nggak tahu tuh tentang profesionalisme atau bukan soalnya. Tiba-tiba dikasih bentrok kasus seperti yang tadi, anak sakit dan kita harus ke kantor. Tiba-tiba konsepnya adalah profesionalisme, otomatis ya kita ngomongin pekerjaan, kita tinggalkan anak. Tiba-tiba kita sayang nih, anak kita terutama cewek nih ya, baperan karena. Jadi kita pilih anak, ternyata jawabannya 1. Nah, karena itu kata kunci di atas setiap soal itu sangat membantu kalian gitu ya. Keluarkan aja konsep-konsepnya. Sama juga TWK juga gitu ya, belajar tentang integritas, bela negara, nasionalisme, itu belajar tentang konsepnya. Tidak ada hafalannya. Kita mulai soal yang pertama, ini tentang profesionalisme ya. Saya bacakan soalnya. Saya sedang sibuk sekali mengerjakan laporan penting yang harus diselesaikan pada pukul 16 atau jam 4 sore, dan saat ini sudah pukul 15.30. Namun atasan saya mengajak saya ngobrol, padahal menurut saya pembicaraannya itu tidak ada korelasi dengan pekerjaan. Saya tahu betul atasan saya orang yang agak sensi dan tidak mau menerima kritikan. Saya akan bagaimana? Oke ya. Jadi konsep soal ini adalah apa? Ya, profesionalisme ya. Lihat aja di soal itu, apabila ada deadline ya, apalagi dengan hal waktu ya, ada waktunya seperti tadi ya, 16 ke 15.30 atau 15.30 ke 16, itu adalah masalah profesionalisme, deadline ya. Oke, lihat jawabannya. Saya akan mengerjakan laporan sambil melayani pembicaraannya, dan B, saya akan sampaikan kepada pimpinan bahwa saya sedang sibuk untuk melanjutkan pembicaraan nanti saja.
Yang C, saya akan mendengarkan dulu atasan kemudian menyelesaikan tugas saya. Yang D, saya akan pindah ruangan untuk mengerjakan laporannya. Dan sedangkan yang E, saya acukan saja agar atasan sadar bahwa saya sedang sibuk sekali. Oke, ini atasan ya. Kalau misalnya atasan itu saya harus bilang, kita nggak bisa jawaban-jawaban yang kasar atau jawaban-jawaban yang buat dia itu makin marah gitu ya, karena itu atasan kita, sopan, ibaratnya itu orang tua ya. Jadi kalau misalnya di rumah, konsep profesionalismenya itu adalah orang tua atasan itu. Nah, kalau misalnya misalkan saya bilang kayak gitu, berarti jangan ambil jawaban-jawaban kayak yang tadi, saya acukan saja ya. Intinya apa sih profesionalisme? Ya, utamakan pekerjaan. Ambil jawaban-jawaban yang mengutamakan pekerjaan. Seperti A, utamakan pekerjaan? Tidak, ya, karena saat ada sambil mendengarkan pembicaraannya, berarti itu setengah-setengah, ya, tidak totalitas. TKP nggak bisa jawaban kayak gitu ya. Yang B, saya akan sampaikan kepada pimpinan bahwa saya sedang sibuk. Oke, itu satu. Yang C, saya akan dengarkan dulu atasan, kemudian menjelaskan tugas saya. Tidak juga dia akan mendengarkan atasannya. Intinya apabila kita melayani atasan itu ya, kita salah. Yang D, saya akan pindah ruangan untuk mengerjakan laporannya. Oke, ini mengutamakan pekerjaan. Yang E, saya acukan saja. Ya, dia mengacukan atasannya dan mengutamakan pekerjaannya. Jadi yang memilih pekerjaan ada B, D, dan E. Oke, sekarang gimana jawabannya yang paling sopan? Ya, ini kuncinya, ini atasan yang paling sopan. Ya, kira-kira yang D dan E sopan nggak? Saya akan pindah ruangan untuk mengerjakan laporannya. Dia sensi. Kita buat seperti itu, makin marah. Ya, yang E saya acukan saja. Sama juga. Di jawabannya yang mana? Ya, jawabannya B. Saya akan sampaikan kepada pimpinan bahwa saya sedang sibuk untuk melanjutkan pembicaraan nanti saja. Siswa saya banyak yang bilang, bang, nanti dia makin marah. Oke, ya, profesionalisme adalah mengutamakan pekerjaan. ASN kalian nanti deh. ASN kalian nanti. ASN itu patuh pada peraturan, bukan patuh pada mood atasan. Ya, sensitif itu adalah bagian dari hal-hal pribadi. Kalau misalnya dia sensitif berarti dia tidak profesional. Ya, membawa hal pribadi ke dalam pekerjaan. Jadi jawabannya ini adalah B, yang paling sopan untuk menolak atasan. Oke. Semoga bisa paham ya. Intinya profesionalisme itu adalah mengutamakan tanggung jawab, bukan pekerjaan ya. Maksudnya profesionalisme juga nggak selalu diuji dalam hal pekerjaan. Pernah juga ada ketemu soal profesionalisme dalam hal rumah tangga ya, sebagai ayah, orang tua. Pernah juga tentang media massa yang itu, saya pernah jumpa soal gini. Dia itu sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi berita-berita hoax pada anak kecil atau ya anak-anak dalam usia pendidikan ya. Jawabannya itu membimbing segala macam. Jadi profesionalisme itu bukan dalam hal pekerjaan saja ya. Pernah juga dalam profesi dokter gitu ya. Kalau dokter itu profesionalismenya harus yang tenang ambil jawabannya, yang dia ibaratnya mengerjakan semuanya itu dengan ya tidak terburu-buru ya, karena kan kalau dokter profesinya adalah berkaitan dengan kejiwaan orang lain ya, psikologi. Oke, soal selanjutnya saya cari yang profesionalisme lagi ya. Soal selanjutnya, Ade sebenarnya menikmati pekerjaan di laboratorium dan pengujian model. Dengan kemampuannya itu, atasan mengangkatnya sebagai narasumber ahli yang harus hadir di setiap pertemuan dengan calon konsumen. Dengan demikian, aktivitasnya bertambah. Dari Ade merasa semakin dan Ade, ya ini salah ketik ya, dan Ade merasa semakin kurang waktunya untuk membaca dan membuat model baru. Jika saya sebagai Ade, maka bagaimana? Saya bagaimana ya? Oke, ini jawabannya, ini soalnya berkaitan dengan profesionalisme lagi, ya. Dia diberi wewenang oleh atasannya, otomatis dia harus kerjakan. Ade pertama tadi tugasnya adalah di lab. Yang kedua disuruh oleh atasannya adalah sebagai narasumber ahli. Jadi cari jawaban yang dia itu mengerjakan tugas atasannya, ya. Itu namanya profesional. Oke, kita analisa jawabannya, ya. Kita mulai dari yang paling bawah dulu lah ya. Yang E mengundurkan diri sebagai narasumber dan fokus di lab. Ya, otomatis ini sudah salah ya, kata-kata mengundurkan diri dari pekerjaan otomatis tidak profesional ya. Yang D meminta keluasan menggunakan waktu kerja di lab selama jam kerja. Kira-kira dia mengerjakan nggak pekerjaan barunya? Minta keluasaan di lab berarti tidak mengerjakan ya. Yang C mempersuasi atasan agar saya lebih banyak bereksperimen di lab. Maksud kita baca kalimat selanjutnya itu udah salah ya, ibaratnya tidak mengerjakan pekerjaan barunya yang disuruh atasannya. Yang B mengajukan usulan untuk studi lanjut kepada atasan sehingga dapat mendalami minat saya. Ya, minatnya apa? Dibilangin soal tadi, minatnya adalah di laboratorium ya, karena itu adalah hobi dia. Oke, B juga salah, otomatis jawabannya tinggal A, tapi kita bacaannya ya.
menyarankan konsultasi teknis dengan calon konsumen lewat surat elektronik. Konsultasi teknis ya dengan calon konsumen otomatis itu adalah bagian dari kerjaan barunya sebagai narasumber ahli. Hanya satu jawabannya ya. Jadi mudahnya kan kalian lihat dulu key point soalnya tuh apa, kayak yang saya udah bahas di video saya ini, AES ya, analisa masalah, evaluasi jawaban dan solusinya sesuai dengan masalah soal. Jadi memang mudahnya kita lihat dulu ini masalah soalnya apa sih yang diminta, ya kita arahkan jawabannya ke situ. Ya, itu kalau misalnya kan tidak kuat di konsepnya. Jadi kan ada dua cara konsep TKP itu, dengan konsep atau dengan metode AES tadi, ya. Oke. Itu dua soal tentang profesionalisme. Saya mau kasih lagi soal-soal tentang sekarang lawannya, yaitu pelayanan publik, ya. Dua hal ini sebenarnya, profesionalisme dan pelayanan publik adalah dua konsep pekerjaan ASN, ya. Intinya harus satunya profesional, satunya adalah tugas utama ASN yaitu pelayanan publik. Jadi ini memang dua-dua hal dua-dua hal yang berurusan dengan tanggung jawab sebenarnya. Oke, soal pelayanan publik ada satu bagi saya dan ini lumayan penting untuk kita bahas ya. Kita bacakan soalnya mengenai pelayanan publik. Ya, ini soalnya dari ebook saya ya, ke ebook TKP. Silakan yang mau diorder. Oke, ini soalnya. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan, ya. Banyak keluhan yang ditunjukkan kepada instansi Anda bekerja, padahal di instansi tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap saya bagaimana? Jawabannya ya, karena ini menarik soalnya. A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Yang D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Yang I. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalah dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Mirip-mirip sekali A sampai I ya. Ini bingung juga kan kalau misalnya hal-hal kayak gini kan. Satu hal tips dari saya ketika jawaban TKP itu mirip ya, cari kata kerjanya yang paling banyak. Ya, kata kerja paling banyak adalah yang paling banyak actionnya, yaitu paling banyak bertindak untuk membantu orang. Gampang, tinggal cari aja mana kata kerja paling banyak. Tapi di sini adalah keluhan. Intinya kok keluhan itu harusnya diselesaikan, ya. Dan yang diselesaikan adalah cari jawaban-jawaban yang ada kata kerja menyelesaikan, yaitu jawaban apa aja? Yaitu jawaban C ya. Dan jawaban D. Oke, jadi antara C dan D tinggal pilih aja yang paling banyak kata kerjanya yang mana. Itulah jawabannya, yaitu jawaban ya C ya. Tapi jangan dulu kita baca dulu jawaban C. Kita kaitkan dengan masalah soal. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Ya. Sebenarnya kita cuma hanya butuh menanyakan kenapa di soal tidak dibilang kalau misalnya konsumennya itu ada bermasalah dengan fasilitas online mereka. Mereka cuma mengeluh saja tentang fasilitas kantornya, tapi tidak tahu ada cara penyampaian keluhan secara online ya. Jadi itu berbeda kasus. Jadi ada juga kemarin yang menjawab itu E ya, 5 ya. Tapi konsepnya kalau misalnya kita mendengar keluh kesah mereka, kita tidak kan yang ini tapi cuma hanya mendengarkan keluh kesahnya ya. Jadi itu dianggap ya tidak menyelesaikan keluhan-keluhan yang ada dari konsumennya, tidak melayani secara baik. Oke. Itu salah satu konsep dari pelayanan publik. Intinya pelayanan publik itu yang paling banyak kata kerjanya aja kalian ambil ya. Kalau kalian bingung jawabannya mirip-mirip semua, ambil yang paling banyak kata kerjanya, otomatis dia paling banyak membantu orang lain. Sosial budaya juga gitu sih. Nanti kalau ada kena soal-soal tentang sosial budaya, kan itu sosial juga harus banyak membantu orang, ambil yang kata kerjanya paling banyak. Oke, satu lagi soal mengenai pelayanan publik ya. Saya bacakan, ruang tunggu pasien di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi menampung pasien. Sebagai kepala bidang pelayanan yang akan Anda upayakan untuk masalah tersebut adalah bagaimana? Lagi-lagi pelayanan ya, tapi kan jangan konsepkan semua nanti soal pelayanan publik itu adalah sebagai pelayanan gitu ya. Karena mungkin nanti ada juga pelayanan publik yang di kafe atau juga mungkin Anda sebagai atasan ya. Jadi memang ingat konsepnya, jangan hafal soalnya, karena kan TKP itu berbeda soal, berbeda konsep kadang. Itu kalau misalnya kita ingat soal ya, kita terjebak kadangnya. Nah, kira-kira ini jawabannya kira-kira yang mana nih? Ruang tunggu pasien ya. Saya bacakan lagi soalnya. Soalnya. Jawabannya
A. Memecah beberapa tempat yang tunggu pasien. B. Mencari tempat yang lebih luas untuk menampung pasien lebih banyak. Yang C. Mengatur jam buka masing-masing poli agar tidak ada penumpukan pasien. Poli itu seperti pos-pos kesehatan itu ya, poli umum, poli gigi gitu ya. Yang D. Mendorong tenaga medis agar bekerja lebih cepat. Dan E. Menata ulang bangku tempat tunggu pasien dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung yang lebih banyak ya. Jadi kita lihat jawabannya ya, ngarahin kok misalnya pelayanan publik itu adalah arahinnya ke bantu orang kan, saya bilang tadi ya, makanya ambil aja jawaban-jawaban yang ada tujuannya untuk membantu orang lain. Otomatis yang paling lengkap ya, cuman apa jawabannya coba ya. Antara B dan E ya, itu ada tujuannya. Yang B tujuannya adalah untuk menampung pasien lebih banyak, sedangkan E dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung yang lebih banyak juga ya. Otomatis yang paling banyak actionnya ya yang E jawabannya. Dia kalau yang B ini tujuannya ya menampung pasien lebih banyak agar tidak membludak, jadi tujuannya itu lebih ke arah kantor, tujuan untuk si kantornya gitu ya. Sedangkan yang E ngomongin kenyamanan, otomatis itulah untuk pelayanan publik. Jadi itu sangat bagus, sangat totalitas untuk pelayanan publik. Oke, saya kira cukup ya 4 soal ini yang kita bahas kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian di tes SKD kalian ya, baik itu yang CPNS maupun sekolah kedinasan. Nah, saya juga bilang soal TKP karena passing grade-nya udah 126, kita mungkin pikir oke, mudah ini dapat 126, tapi saya harus bilang TKP itu agak sulit kalau misalnya kita tidak bisa mendengarkan pendapat orang ya, karena ASN itu adalah bekerja di bawah peraturan, bukan semaunya kita. Jadi ketika kalian sulit untuk mendengarkan orang lain ya, agak sulit juga untuk menjawab TKP yang tipe hot ini, karena dipancing kita untuk hidup di bawah peraturan negara. Sekian video dari saya untuk pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat untuk kalian, dan saya doakan ya yang mendengarkan video ini sampai akhir. Saya doakan kalian bisa berhasil di semua tes kalian. Apalagi ini banyak lagi siswa saya yang sekolah kedinasan ya, IPDN, STTD, Poltekim, STIS dan STIN. Jadi saya doakan mereka semua bisa lulus. Otomatis kita harus banyak berdoa dan ya usaha juga balance ya, usaha dan doa itu balance. Tapi saya harus bilang jangan hanya bergantung pada usaha kalian, kan harus ingat di atas kalian ada lagi orang berusaha sudah terlalu lama untuk tes ini ya, sudah sangat lama usahanya untuk tes ini. Tapi bergantung pada doa-doa kalian ya, langitkan doa kalian dan perbanyak sedekahnya. Yakin ya, saya kemarin di ranking 1 alhamdulillah karena sedekahnya kita kuatkan ya. Jadi ketika kita minta sama Allah, minta sama Tuhan, adil gitu, kita usaha ada, doa juga kencang harus ya. Oke, sekian mungkin video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan saya sangat senang kalau misalnya kalian ada like, komen, dan share video ini, dan mudah-mudahan ini bisa jadi amal jariah untuk saya. Dan saya doakan sekali lagi mudah-mudahan kalian semua bisa jadi ASN yang bermanfaat untuk negara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.